Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya lah pada kesempatan ini kita masih bisa diberi umur panjang untuk melaksanakan pengabdian terhadapnya. Salawat berserta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak dikasih materi dalam mengisi acara kegiatan Smart Pen atau Sanlat Online. Materinya adalah fikih saum itu kan. Sebelum membahas tentang materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan apa sih sebetulnya yang disebut dengan fikih saum itu. Fikih menurut pengertian adalah paham itu kan. Jadi orang yang paham akan ilmu fikih namanya faqih. Kemudian kumpulan orang-orang yang paham akan ilmu fikih namanya fuqaha. Jadi fikih itu adalah ilmu gitu kan. Jadi orang yang akan paham kepada ilmu fikih namanya faqih gitu kan. Tapi lebih cenderung berhubungan dengan hukum-hukum syariat Islam. Gitu kan. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tema hari ini adalah fikih saum. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian puasa, yang kedua adalah hikmah puasa, dan yang ketiga adalah orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa, dan yang keempat adalah hikmah puasa. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, apa sih pengertian puasa itu? Gitu kan menurut para ahli gitu kan. Menurut bahasa, puasa artinya menahan gitu kan. Artinya menahan diri gitu kan. Sedangkan menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti saum menurut istilah adalah menahan diri daripada siang hari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda yang konkret yang memasuki rongga tubuh, seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbit fajar syidik sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan memenuhi syarat tertentu, yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat, yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan agar ibadah berbeda dari kebiasaan. Itulah mungkin yang dimaksud dengan pengertian puasa. Kemudian yang kedua adalah hukum puasa. Hukum puasa, kalau kita melihat ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 184, kalau kita merujuk dari tafsir Ibnu Katsir itu, kalau kita bacakan ayatnya, Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tashumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalau kita lihat ayatnya, di sini siapa sih bagaimana sih hukum puasa itu? Kalau lihat rujukan ayat ini, hukum puasa itu diwajibkan. Diwajibkannya apa? Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu kalau melihat dari rujukan
Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu wajib. Wajib itu artinya adalah sesuatu yang dibebankan kepada orang mukallaf dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Artinya diwajibkannya atas orang-orang yang beriman, dia sudah balik, sudah berakal, tidak dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Itu wajib. Ya. Nah, kalau lihat ayatnya, saya terjemahkan sebentar ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukum puasa itu sebetulnya wajib gitu kan. Dan kewajibannya itu diwajibkan sebagaimana sebelum kamu, maksudnya adalah sebelum umat Rasulullah pun puasa itu sudah ada kewajibannya gitu kan. Agar apa? Agar bertakwa gitu kan. Takwa itu secara bahasa yang sederhana adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan apa yang dilarangkan oleh Allah. Itu hukum puasa. Kemudian siapa sih orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa? Orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu boleh meninggalkan puasa. Kepada siapa saja yang diperbolehkan meninggalkan puasa itu? Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridon aw ala syafarin. Boleh meninggalkan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, pertanyaannya kepada siapa? Maridon aw ala syafarin gitu kan. Bagi mereka yang dalam keadaan marid, sakit. Ya. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang ketika melaksanakan puasa bisa menimbulkan sakit. Maka bagi mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian bagi mereka yang ala syafarin atau yang dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan itu tidak mampu untuk melakukan puasa, maka diperbolehkan meninggalkan puasa. Tetapi dengan catatan, bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang ada dalam perjalanan boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengganti puasanya di hari-hari tertentu, di hari lain sebelum Ramadan, sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian, bagi perempuan yang dalam keadaan haid nifas, atau bagi mereka yang dalam keadaan melahirkan, diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian ada tambahan lagi, bagi mereka yang dalam keadaan sedang menyusui juga diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, tetapi dengan catatan mereka harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadan itu. Nah itu. Jadi sekali lagi, orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa menurut QS Al-Baqarah itu adalah orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan atau yang disebut dengan syafarin itu tadi. Marid dalam bahasa ini ada beberapa terjemahan. Satu, marid dalam keadaan sakit, sakitnya parah. Yang kedua, marid juga bisa diterjemahkan kepada puran dalam konteks nifas wiladah dan kemudian yang menyusui. Nah, kalau kemudian mereka tidak mampu dan khawatir, itu kan, ketika sedang menyusuinya itu, mereka khawatir air susunya tidak sesubur ketika dia makan, maka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, tetapi dengan catatan harus mengganti puasanya itu sebanyak hari yang ditinggalkan. Kecuali mereka yang head itu jelas. Ya, kalaupun melaksanakan puasanya juga haram itu, dan itu harus ditinggalkan puasanya. Nah kemudian ada lagi bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Kemudian sakitnya
parah dan tidak mungkin lagi mampu untuk melaksanakan berpuasa, maka bagi mereka yang dalam keadaan seperti itu boleh meninggalkan puasa dan boleh tidak berpuasa, tetapi dengan catatan mereka harus memberikan makanan terhadap fakir miskin yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan fidyah. Itu. Nah, apa sih maknanya? Nah, puasa yang dimaksud itu. Jadi sekali lagi, puasa dalam konteks seperti ini adalah tujuan pertama adalah untuk agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan catatan bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Rasulullah sebagai umat akhir zaman, tetapi sebelum umat Rasulullah pun sudah pernah diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Agar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kira-kira orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Satu, tadi, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan perjalanan, dan yang sakitnya tidak mungkin lagi untuk melaksanakan puasa, maka boleh meninggalkan puasa tetapi harus membayar fidyah. Tetapi yang dalam kategori tadi yang sakit, safaring dalam perjalanan, kemudian head atau sedang menyusui, nah itu diperbolehkan meninggalkan puasa, tetapi dengan catatan ayyam ma'dudah, itu kan, jadi harus mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada bulan berikutnya atau di luar bulan puasa. Itu orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Hikmah itu apa sih sebetulnya? Hikmah itu dalam bahasa lain adalah nilai, gitu kan. Nilai yang bisa diambil dari sebuah perbuatan, gitu kan. Jadi nilai positif yang bisa diambil dari sebuah perbuatan itu kira-kira hikmah itu kan. Atau dalam bahasa lain ada nilai tambah. Nah, apa sih hikmah puasa Ramadan? Yang saya sampaikan ini adalah ada 4 hikmah yang kalau saya kerucutkan itu kan. Yang pada intinya meski setiap tahun umat Islam melaksanakan puasa, namun nyatanya masih banyak yang kurang atau belum tahu hikmah kebaikan daripada puasa. Nah, berikut ini saya sampaikan 4 hikmah yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas tercermin di surat Al-Baqarah ayat 184. Yang di dalam surat itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi kewajiban itu melekat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang mukallaf, yang sudah balik, berakal, sehat, tidak dalam keadaan gila dan tidak dalam keadaan mabuk, gitu kan. Ya. Jadi tujuannya apa? Yaitu untuk bertakwa. Maka dari ayat tersebut sudah jelas bahwa takwa yang dimaksud dengan bahasa sederhana adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadi lebih qanaah, itu kan. Qanaah artinya adalah menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan senantiasa selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gitu kan. Dan yang ketiga adalah mengontrol hawa nafsu, gitu kan. Salah satu hikmah yang paling dirasakan saat melaksanakan puasa adalah lebih mengontrol hawa nafsu, gitu kan. Nah, karena itu apa? Hal ini karena akan lebih banyak melakukan kegiatan positif dan mendatangkan kebaikan daripada pahala dibanding mengejar kepentingan duniawi, dan puasa juga dapat mencegah seorang melakukan perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah. Nah, secara sederhana hawa nafsu yang dimaksud adalah hawa nafsu makan, itu kan, hawa nafsu hawa nafsu lain sebagainya. Kalau kita ilustrasikan adalah kalau orang puasa itu lafarnya itu kan hanya di siang hari. Tetapi ada hikmah di balik semua itu adalah kenapa sih diwajibkan puasa? Nah, kalau orang puasa itu laparnya hanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari,
Maka bagi orang-orang miskin itu, orang-orang yang orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, itu setiap saat laparnya rasakan. Maka kemudian ketika orang sedang berpuasa dan ada hikmah di balik semua puasa itu, ya untuk memberikan belas kasihan kepada mereka gitu kan. Sebab laparnya mereka juga beda dengan laparnya kita gitu kan. Kalau laparnya kita hanya sebatas ketika sedang berpuasa, tapi laparnya mereka itu setiap saat yang entah kapan gitu kan, ketika ia harus mendapatkan makanan itu. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesehatan. Puasa juga dapat membantu kita dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Nah, secara jasmani, sistem pencernaan akan lebih bekerja maksimal untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, sedangkan secara rohani akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya begini, kalau saya ilustrasikan, kalau kita punya dua motor dengan spek yang sama, dengan merek yang sama, dengan tahun yang sama, dengan bagus yang sama. Nah, ketika motor itu dalam satu bulan itu ketika motor itu dalam satu tahun itu, motor A misalnya dalam satu tahun itu diberhentikan 1 bulan, dan motor B itu dijalankan tanpa henti setiap bulan, itu berarti 12 bulan normal, maka kemudian secara logika nalar itu akan lebih awet, motor yang dihentikan dalam 1 tahun itu 1 bulan. Berarti mereka beroperasi hanya 11 bulan, sedangkan yang satunya adalah beroperasi 12 bulan. Maka dengan logika sederhana, maka akan lebih awet yang ketika dalam 1 tahun itu dihentikan 1 bulan. Maka dari ilustrasi seperti itu, sebagaimana juga manusia juga ketika harus mencerna, ya harus setiap saat makan, maka pencernaan juga perlu istirahat. Dan itu diakui oleh seluruh dunia kesehatan bahwa puasa itu bisa meningkatkan stabilitas imun kesehatan, gitu kan. Itu saja mungkin yang perlu kiranya bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mungkin yang baik dari Allah, yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu mungkin adalah kelalaian saya. Dan barangkali nanti kalau misalkan belum puas, silakan untuk ditanyakan, dikomunikasikan. Dan saya berharap nanti pada bulan berikutnya kita bisa tatap muka luring, kan itu tatap muka dengan biasa, dan kita akan kalau misalnya tidak puas di daring ini, nanti kita bahas sebanyak-banyaknya atau sepuas-puasnya, dan mudah-mudahan Anda tidak puas. Sebab kalau puas nanti akan berhenti di situ. Sebab kalau tidak puas Anda akan mencari literatur yang lain yang kira-kira berhubungan dengan materi fikih saum. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.